Oke, selamat pagi, Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya dengan IB, Technical After Sales Support di Hikvision. Suara saya udah kedengaran ya, Pak? Sekarang ya, Pak? Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa dibantu jawab oleh eh, rekan saya, Pak Yudis, di bagian Q&A. Jadi nanti kalau misalnya Bapak sekalian ingin bertanya, langsung di kolom Q&A saja, langsung dilancarkan saja pertanyaannya. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja. Jadi selamat pagi semuanya. Eh, Sekali lagi saya dengan IB, After Sales Division Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ya tentang solusi perkantoran yang biasa dibawa oleh Vision. Nah, ini bagaimana solusi-solusi yang dapat ditawarkan untuk mengamankan ruang kerja kantor Anda gitu. Jadi cara aman dan efisien untuk mengelola ruang kerja Anda seperti tagline-nya. Jadi solusi-solusi apa saja yang bisa dibawa oleh Vision. Oke, saya next saja. Oke, gambaran solusi yang kami tawarkan ada di 5 subbab ini. Jadi yang nanti kita tawarkan oleh Vision biasanya akan ada 5 subbab area ini, di mana kita mulai dari area paling depan dahulu, yaitu area resepsionis. Nah, area resepsionis ini biasanya kan sekarang biasanya masih analog ya, jadi eh, ada tamu datang, kemudian resepsionisnya menyambut, kemudian dicatat di buku tamu, seperti itu kan memakan banyak waktu ya. Jadi kemudian nanti kalau misalnya ingin mencari data rekornya itu biasanya sulit karena catatannya secara analog. Jadi hanya dicatat di kertas saja. Nanti ketika ingin ingat-ingat nih ada tamu datang kapan, nah itu biasanya susah dicarinya. Nah, itu kenapa Hikvision di sini menawarkan PMS System, manajemen tamu yang sudah serba digital. Jadi kita udah ada visitor terminal yang langsung mencatatnya secara otomatis, dan juga kalau misalnya kita mau lihat record atau tamu-tamu yang datang sebelum-sebelumnya itu lebih mudah seperti itu. Kemudian di subbab yang kedua, subbagian yang kedua, nah kita masuk dari ruang resepsionis, kita masuk ke dalam ke area ruang kerja. Nah, area ruang kerja ini yang kita tawarkan apa aja itu akses kontrol untuk mengamankan area ruang kerja Anda, tapi yang bebas sentuh karena sudah new normal ya. Jadi biasanya sekarang yang sentuh menggunakan fingerprint itu biasanya trennya sudah agak sedikit menurun. Jadi yang menggunakan wajah, face recognition itu biasanya sekarang lagi trennya lagi naik karena lagi eranya new normal, bebas sentuh di zaman COVID-19 ini ya. Kemudian sistem absensi juga. Nah, ini biasanya yang jadi kendala juga di bagian HR perkantoran itu sistem absensi yang kadang yang pertama kurang efisien, yang kedua kadang dia menjadi satu sistem terpisah sendiri. Jadi manajemennya lebih sulit gitu. Jadi lebih sulit dan lebih tidak teratur. Gimana kalau misalnya di Hikvision kita menawarkan sistem absensi yang sudah all in one, jadi satu platform sehingga manajemen absensinya menjadi lebih sederhana dan mudah. Seperti itu. Nah, masuk ke bagian ketiga. Setelah dari ruang kerja, nanti kita ada meeting. Nah, ini kita masuk ke bagian ruang meeting. Solusi-solusi yang bisa tawarkan juga agar menjadi ruang meeting ini menjadi ruang meeting dan ruang coworking yang handal ya. Jadi di mana di ruang meeting ini kita menawarkan produk seperti interaktif display yang bisa digunakan untuk berbagi konten dan membuat meeting jadi lebih efisien. Itu. Kemudian setelah dari ruang meeting ini biasanya ruang yang tidak terlihat ya, biasanya yang selalu kita lalaikan itu justru adalah ruang IT dan ruang pentingnya kayak seperti brankas atau seperti ruang-ruangan yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti itu. Ini biasanya atau ruangan-ruangan bagian legal itu kan penuh dokumen penting yang nggak boleh diotak-atik. Nah, itu kita juga menawarkan solusi untuk lebih mengamankan ruangan-ruangan tersebut seperti alarm, alarm sistem, dan CCTV monitoring. Jadi lebih aman melalui penglihatan visual tambahan dan juga sistem alarm. Jadi kalau misalnya ada yang masuk, ada notifikasi
ke platform. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk dan mengotak-ngatik dokumen-dokumen yang ada di dalam ruang meeting tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, ini semua ruangan di mana semua barang elektroniknya itu bermuara ya, biasanya ruang IT. Nah, ruang IT ini yang Hikvision juga menawarkan solusi untuk melakukan keamanan IT yang lebih efisien lagi dan juga manajemennya yang paling penting. Manajemennya jadi lebih sederhana dengan solusi all-in-one platform yang nanti akan ditawarkan Hikvision karena dia juga ada troubleshooting dan health monitoringnya yang sederhana. Jadi kita memanage barang-barang, semua solusi yang kita tawarkan dari resepsionis sampai ruang IT ntar bisa di-manage dalam satu platform dan lebih sederhana kayak gitu. Jadi itu gambarannya, gambaran solusi yang akan kita bahas untuk sistem perkantoran. Oke, sebentar nih saya. Nah, oke. Kita masuk di area yang pertama ya, yaitu resepsionis. Jadi di mana keadaan saat ini itu seperti yang saya bilang tadi ya, jadi sulit untuk menyeimbangkan keamanan dan kenyamanan nih di ruang resepsionis. Di mana kalau misalnya tamu masuk itu harus serahin KTP, tukar KTP, catat buku tamu. Ya itu eh, kurang convenient ya. Jadi kadang banyak kasus KTP ketinggalan atau mungkin nanti datanya tidak tercatat dengan baik. Kemudian nanti ketika kita ingin mencari histori tamu-tamu yang datang di hari-hari sebelumnya itu nanti akan lebih sulit itu. Jadi itu yang pain point yang kedua. Jadi sulit untuk cari data tamu yang sudah datang karena pencatatannya analog dan nanti berkasnya bakal banyak gitu. Ini kapan yang datang tanggal segini, kapan yang datang tanggal segini itu ntar akan sulit dilacak. Nah, di sini, sorry. Nah, di sini Hikvision menawarkan solusinya. Jadi manajemen tamu yang digital. Jadi udah sinkronisasi izin aksesnya ke pintu, elevator, dan entry exit. Jadi melalui visitor terminal ini dan melalui sistem ini, nanti saat tamu registrasi secara digital di depan resepsionis dengan menggunakan visitor terminal, nanti dia akan secara otomatis terhubung dengan semua akses kontrol yang sudah dipasang dalam gedung. Misalkan tamu itu mau datang, mau ketemu Bapak A di lantai sekian. Nah, ketika dia mendaftarkan diri di ruang tamu, di resepsionis, itu nanti nama dia akan langsung tercatat secara otomatis dan masuk ke izin lantai sekian untuk bertemu Bapak sekian. Jadi dia saat masuk ke elevator, ketika dia menunjukkan QR code atau menunjukkan bukti tag wajah yang sudah terdaftar dia di visitor terminal ini, nanti dia otomatis akan dibawa ke lantai tersebut. Jadi nanti elevator itu hanya bisa mengakses lantai sekian di mana tempat Bapak A ini kantornya di situ gitu. Nah, jadi dia secara otomatis, jadi si tamu ini nggak akan pergi ke lantai-lantai yang lain. Jadi sudah diatur. Jadi nanti kita tracking tamunya juga lebih mudah. Kemudian setelah nanti tamunya selesai berkunjung, ketika dia pulang, dia akan otomatis tercheck out. Jadi nanti akses yang dia dapatkan hari ini saat berkunjung tamu ini hanya bisa dalam 24 jam atau bisa diatur custom. Setelah kurun waktu yang ditentukan, semua akses yang dia gunakan itu hilang. Jadi misalnya besoknya dia mau berkunjung ya harus lewat resepsionis lagi, nggak bisa langsung ke lantai itu. Jadi aman untuk digunakan. Jadi tamu itu hanya memiliki akses yang temporer ya. Jadi fiturnya ya registrasi tamu, check-in, kemudian bisa print kartu. Nah, visitor terminal ini juga bisa mendaftarkan langsung kartunya juga, kemudian check out otomatis atau manual. Jadi nanti kalau misalnya tamunya sudah selesai berkunjung, kemudian seandainya dia lupa lagi untuk kembali ke resepsionis, ya besoknya data dia sudah hilang. Jadi sudah tidak akan bisa mengakses fasilitas dalam gedung itu lagi. Gitu. Kemudian daftaran izin aksesnya tersinkron, jadi begitu tamunya datang, kemudian mendaftarkan wajahnya di terminal, ya dia otomatis akan langsung terdaftar di semua akses yang ada di dalam gedung itu. Jadi nanti aksesnya yang mana bisa ditentukan, akses levelnya apakah dia boleh mengunjungi lantai sekian, sekian, atau misalnya dia mau ketemu Bapak A yang hanya di lantai sekian, nah itu semua bisa diatur. Kemudian
pencarian data tamu dan ekspornya juga lebih sederhana ya. Karena nanti semuanya di platform Hik Central kami, jadi nanti untuk mencari rekor tamu itu tinggal ketik namanya aja, kemudian nanti akan ada historinya kapan dia berkunjung. Jadi tidak sesusah mencari secara analog ya yang sudah kertasnya banyak bertumpuk-tumpuk. Kemudian tadi yang satu data tamunya terhapus secara otomatis. Dan keuntungannya mengecek semua status tamu dengan cepat, jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Kemudian pencarian dan ekspor data tamu yang mudah, dan juga perlindungan privasi, karena nanti data tamu selain yang dibutuhkan itu tidak akan simpan terlalu lama, dan juga akses tamu ke gedung-gedung itu nanti akan terhapus otomatis setelah berganti hari. Jadi lebih aman untuk gedung juga. Seperti itu untuk yang sisi resepsionis. Nah, kemudian saya bahas sedikit alur kerja sistem ya. Jadi nanti yang pertama, visitornya ini akan registrasi dulu. Registrasi ini bisa dilakukan dengan dua hal. Jadi pertama dia bisa walk-in, langsung datang ke gedungnya, kemudian registrasi hari itu juga. Yang kedua dia bisa registrasi secara mandiri ya. Jadi nanti bisa kita kirimkan link yang nanti dia isi linknya, kemudian nanti setelah dia misi link, nanti dia akan dapat kode booking. Jadi nanti besok pas kita berkunjung ke gedungnya, tinggal tunjukkan kode booking ke resepsionis aja. Nanti bisa di-check-in secara otomatis lewat visitor terminal. Yaitu. Jadi ada dua cara. Kemudian yang check out-nya juga sama. Yang pertama bisa manual, jadi lewat resepsionis dulu, kemudian nanti akan di check out-kan. Dan yang kedua, dia bisa self-service. Jadi nanti kita bisa mengatur beberapa akses menjadi check-out point. Jadi ketika tamu nge-scan wajah, misalnya di pintu keluar, tamu nge-scan wajah di situ, dia otomatis akan ter-check out. Gitu. Dan ketika dia berkunjung lagi, ya harus lewat resepsionis lagi. Seperti itu. Nah, ini topologinya. Jadi nanti kita menggunakan Ethernet. Jadi kondisi semua menggunakan Ethernet. Jadi nanti resepsionis itu ntar akan ada PC untuk monitoring kliennya. Kemudian yang disambungkan dengan visitor terminal. Jadi nanti kalau misalnya resepsionisnya ingin melihat data tamu atau mau mengatur jadwal booking, nanti kalau misalnya ada yang self-service, nanti akan keluar di platformnya langsung, bisa langsung di-approve oleh resepsionisnya. Kemudian masuk ke visitor terminal dan nanti akan diberikan akses ke lantai atau enggak pintu-pintu yang udah ditentukan gitu. Dia boleh ke mana aja. Nah, kemudian produk showcase-nya yaitu visitor terminal kita, dia itu udah paperless tentu saja, kemudian dia bisa TCP/IP, bisa menggunakan Ethernet atau menggunakan Wi-Fi, dan dia mampu menampung sampai 130.000 data visitor. Jadi 130.000 visitor record ya. Jadi kalau misalnya ada tamu keluar masuk, tamu datang pergi, itu dia bisa sampai 130.000 ya. Saya ulangi lagi, itu 130.000 data tamu untuk visitor terminal. Jadi sudah cukup banyak sekali dan semuanya hanya di satu alat. Jadi jauh lebih praktis gitu. Oke, itu tadi di area resepsionis ya. Jadi solusi kita tawarkan setelah dia masuk, nah kita masuk ke area kerja. Nah, keadaannya saat ini itu efisiensinya biasanya rendah saat peak hour, apalagi kalau lagi jam sibuk. Contohnya di gedung-gedung itu kalau misalnya lagi udah jam 7 jam 8 itu biasanya masuk, terus habis itu numpuk di area lobi itu karena pada nungguin lift, kemudian nanti terjadi penumpukan sehingga nanti terlambat masuk ke gedung kantor dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu juga absensinya. Absensinya biasanya agak sulit karena biasanya kantor-kantor sekarang tuh sistem absensinya ada di subsistem yang terpisah. Jadi mereka nanti ada aplikasi lagi untuk absensi dan itu harus di-manage terpisah seperti itu biasanya. Nah, kemudian solusi apa aja yang bisa Hikvision tawarkan untuk membuat area kerja ini menjadi lebih nyaman dan cepat gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada akses kontrol yang bebas sentuh. Jadi nanti dia bisa pakai kartu atau enggak bisa pakai wajah. Jadi ketika dia mau masuk ruang kantor, dia bisa menggunakan wajahnya. Kemudian di dalam log akses tersebut juga ada verifikasi video. Nah, ini seperti yang video yang di bawah ini.
jadi ketika nanti dia melakukan akses wajah atau menggunakan akses kartu, itu nanti otomatis akan ada cuplikan video saat dia melakukan akses tersebut. Jadi nanti bisa pasti ini beneran orangnya datang atau enggak. Nah, orangnya datang jam berapa? Misal nanti ke HR bilang, oh enggak nih saya datangnya tepat waktu kok ini. Nah, tapi di datanya adanya dia terhitungnya telat dan kemudian ada videonya juga untuk membuktikan gitu. Jadi untuk memanage absensi nanti di akhir bulan ketika ada perdebatan seperti itu nanti akan lebih mudah gitu karena sudah kita fasilitasi dengan verifikasi video. Nah, fitur-fiturnya itu autentikasinya bisa dengan sidik jari, bisa dengan kartu, wajah, QR juga bisa. Jadi sidik jari, kartu, wajah, tapi QR itu hanya ada di beberapa produk tertentu ya. Biasanya itu sidik jari atau kartu atau wajah, tapi mungkin di normal sekarang yang biasanya lagi ngetren itu yang wajah menggunakan face recognition. Nah, kemudian pengecekan dan ekspor data aksesnya, jadi nanti dia karyawan ini ngakses kapan aja, kemudian tanggal berapa aja, kemudian sesuai nggak dengan timetable absensi yang udah kita buat, apakah dia sering telat, nah itu ntar ada data yang semua di platform dan bisa diekspor, bentukannya Excel. Kemudian yang saya ceritakan tadi, fungsi verifikasi video, jadi ketika dia datang, itu nanti ada buktinya, kamu datang jam berapa, apakah benar, nah itu ada buktinya. Ketika nanti hari terakhir bulan, HR mau cek absensi, mau memastikan ya, itu nanti sudah ada buktinya. Kemudian kelebihannya akses itu bebas tentu dengan anti spoofing, jadi dia nggak bisa mendeteksi foto ya, jadi tidak bisa dikelabui dengan gambar 2 dimensi, jadi benar-benar harus orangnya yang datang. Jadi menambah kemudahan dan keamanan aksesnya. Kemudian cocok digunakan untuk ada di mana akses dan absensinya itu hanya satu titik. Jadi maksudnya itu pintu yang dipasangi akses kontrol, tapi akses kontrol itu juga ingin dijadikan sebagai poin absensi, misalnya pintu lobby atau pintu masuk. Nah, itu nanti bisa diatur seperti itu. Jadi hanya dalam satu alat akses kontrol Minmo ini aja. Jadi bisa buka pintu sekaligus setelah buka pintu itu menjadi poin absensi juga. Bisa juga digabung dengan turnstile atau gate controller, itu juga sama. Jadi nanti setelah karyawan ini masuk melalui turnstile-nya, nah dia otomatis tercatat absen gitu. Kemudian menambah efisiensi operasi dengan pengaturan jadwal yang fleksibel. Jadi nanti kita di platform ini juga bisa mengatur ini ya, mengatur jadwal absensi, misalnya hari Senin sampai Jumat itu jam kerja sampai berapa, ketika karyawan ini masuk jam segini dihitung telat, kemudian ketika masuk jam segini dihitung terlalu cepat masuk kantor. Nah, itu bisa kita atur. Sama karyawan-karyawan yang shift-nya fleksibel atau multi shift, misalnya dia harus kerja night shift, kerja malam, nah itu bisa kita atur juga di platform kita, Peak Central Profesional. Nah, ini kurang lebih flow-nya ya. Flow akses kontrol di ruang kerja, yang pertama registrasi karyawannya dulu. Jadi dia ada 2 metode untuk registrasi, jadi bisa mandiri dan juga bisa oleh HR-nya, oleh human resource. Nanti kan setiap kantor nanti akan ada human resource-nya, nah itu didaftarin dulu. Oh, ini karyawan baru masuk, daftarin dulu nama, nomor HP, email, kemudian ambil fotonya, daftarkan. Registrasi mandiri juga bisa. Jadi nanti ada sistem QR juga, nanti kita kirim link, kirim QR, nanti karyawannya bisa misi sendiri. Tuh, itu jadi ada 2 metode. Nah, setelah dia diregistrasi, nanti selanjutnya setelah dia didaftarkan, setelah dia diregistrasi, kemudian dia akan didaftarkan di platform. Ketika didaftarkan di platform, data dia akan otomatis masuk pada akses kontrol dan elevator kontrol yang udah dipasang. Akses kontrol high vision ya, akses kontrol high vision dan elevator kontrol high vision yang udah dipasang. Jadi semua datanya langsung tersimpan di akses tersebut. Jadi nanti ketika karyawan itu keluar masuk ya sudah bisa diberikan autentikasi. Nah, kemudian yang terakhir ya autentikasi akses dan absensinya, di mana nanti ketika karyawan itu keluar masuk atau absen itu datanya sudah ada dan bisa diekspor kapanpun dan formatnya bisa Excel atau CSV. Kemudian aksen dan absennya itu bisa dengan wajah, kartu, sidik jari. Jadi bisa menggunakan 3 itu ya yang paling umum. QR juga ada opsi tapi hanya produk tertentu doang.
Yang paling umum itu biasanya wajah, kartu, dan sidik jari. Nah, ini 3 benefit utamanya ya. Dengan menggunakan sistem akses kontrol kami. Yang pertama itu penggunaannya mudah. Jadi Minmo ini karena dia termasuk device yang standalone, jadi dia bisa dipasang dengan kondisi wall mount, floor stand, atau di atas turnstile gate juga bisa. Jadi kan biasanya kalau sistem akses yang industrial itu kan harus ada kontrol panelnya dulu. Kontrol panelnya kemudian nanti akan dihubungkan dengan reader-readernya. Nah, kita juga ada yang industrial seperti itu, tapi kalau yang kita tawarkan ini Minmo dia lebih praktis. Jadi nanti tinggal dipasang aja di tembok. Nah, itu dia udah bisa berfungsi layaknya akses kontrol. Kemudian mode autentikasinya tadi ada wajah, ada QR, sidik jari, temperatur, dan deteksi masker. Kalau temperatur deteksi masker ini agak jarang sih, tapi ada kita di produk-produk tertentu. Biasanya yang temperatur dan deteksi masker ini juga sekarang juga lagi banyak di request sih. Jadi wajah, temperatur, dan deteksi masker. Jadi ada wajah, QR, sidik jari, dan temperatur. Kemudian konfigurasinya juga cepat. Jadi manajemen aksesnya mudah. Ketika kita mulai install platform pertama kali, nanti akan ada wizard-nya yang akan memandu dengan mudah gitu ya. Jadi simple, sederhana. Jadi ntar tinggal klik, nah udah siap digunakan. Kemudian nanti manajemen grup sama akses level karyawannya juga mudah. Jadi nanti karyawan-karyawan bisa didaftarkan dengan grup yang mana nih, misalnya karyawan shift pagi atau karyawan shift malam atau karyawan tetap. Nah itu bisa digolongkan. Habis itu departemen mana? Apakah mereka departemen HR atau departemen accounting, departemen finance? Nah itu bisa dikelompokkan semua nanti di under platform kita. Kemudian adaptif. Jadi shift absensinya nanti bisa kita atur secara fleksibel. Kemudian nanti udah ada built-in template-nya juga. Nanti kalau misalnya Bapak masuk, kemudian nanti mau bikin template absensi, itu kita udah ada template default yang biasa digunakan oleh perkantoran apa aja tuh. Misalnya template reguler, template Monday to Friday, Monday to Saturday, itu kita ada template. Tinggal pilih, nanti sudah langsung bisa digunakan. Kemudian benefit yang ketiga itu pembuktiannya. Pembuktiannya sederhana karena setiap akses yang dilakukan itu biasanya kita udah ada video verifikasi ya tadi yang seperti saya ceritakan. Jadi nanti kalau misalnya akhir bulan ada perdebatan absensi dengan HR, ya HR udah ada buktinya gitu. Jadi ya tidak bisa didispute lagi gitu. Sudah fix karena udah ada bukti otentiknya gitu. Jadi 3 keuntungan yang bisa kita tawarkan untuk area kerja. Nah, kemudian ini topologi sistem dan produknya di mana sebenarnya standar ya. Jadi kita ada 2 yang menggunakan akses kontrol industrial yang panel juga bisa, kemudian langsung Minmo juga bisa. Seperti yang di gambar kiri bawah itu yang dihubungkan dengan turnstile juga bisa. Jadi nanti ketika dia masuk lewat turnstile tuh udah otomatis akan terhitung absen. Kemudian nanti semuanya digabung under satu network dalam satu switch. Kemudian nanti tinggal dikoneksikan oleh PC aja untuk melihat softwarenya, untuk melihat center profesionalnya, dan juga kliennya. Kemudian nanti bisa digabungkan dengan visitor terminal yang tadi kita bahas sebelumnya, itu juga bisa. Nah, ini katalog produknya singkat aja. Jadi kita ada Minmo yang akses terminal untuk face recognition, kemudian ada elevator controller juga, kemudian ada akses yang panel ini yang lebih ke industrial ya, kemudian exit button, door lock, kemudian reader yang hanya kartu aja. Itu kita juga menyediakan gitu. Tapi biasanya yang paling lagi ini yang di hot itemnya ini yang di atas yang Minmo akses terminal. Karena dia instalasinya lebih mudah. Jadi semuanya serba standalone. Hanya satu alat ini dipasang di pintu aja, udah dia berfungsi sebagai akses kontrol biasa. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Setelah kita di dari area kerja, dari resepsionis, kemudian masuk ke area kerja. Nah, sekarang nih ceritanya kita lagi akan ada meeting nih. Nah, ruang meeting tuh keadaan sekarang tuh apa aja sih kekurangannya gitu. Nah, yang pertama itu biasanya kalau orang mau berbagi konten atau misalnya mau sharing, mau presentasi ini harus colok-colok dulu nih di HDMI-nya, dibawa kemana, terus habis itu USB-nya dimasukin dulu, habis itu presentasinya dipindahin dulu biar bisa ngelihat di proyektor. Nah, itu kan agak mengkonsumsi waktu ya. Nah,
Gimana caranya solusi dari Hikvision ini bisa mengatasi ini. Jadi nanti kalau misalnya kita meeting ya meeting, tidak usah berkotak-atik sama media untuk meetingnya, tapi waktunya kita habiskan untuk meeting dengan efisien gitu. Nah, itu apa aja yang bisa kita tawarkan? Nah, ini ya. Jadi yang kami tawarkan itu namanya HD Interactive Display. Jadi seperti yang di video itu, jadi dia bentuknya monitor layar monitor besar yang mudah untuk digunakan. Nah, fiturnya yang biasanya paling di-highlight itu adalah on-screen annotation-nya. Jadi nanti ketika kita lagi presentasi, ketika kita lagi sharing konten gitu ya, itu nanti si presenter ini bebas menuliskan kapan saja. Jadi seperti yang di video itu, kemudian dia multitouch juga. Jadi nanti dua orang bisa langsung menulis secara bersamaan. Misalnya dia mau highlight poin-poin tertentu, nah itu bisa ketika nanti sudah selesai, misalnya coret-coretnya selesai, nah itu bisa di-save juga melalui QR code. Dan nanti di manage-nya bisa menggunakan hand gesture, jadi menggunakan tangan atau menggunakan pen yang sudah diberikan. Kemudian nanti display-nya high definition, dan juga dia ada access point-nya, access point Wi-Fi-nya. Jadi nanti kalau kita misalnya ingin connect atau mau screen sharing, itu bisa dari access point-nya langsung, jadi nggak usah belok-belok kabel lagi. Jadi akan lebih mempermudah pembagian konten saat meeting. Kemudian teknologi multitask-nya dan juga annotate tadi, jadi kapan aja bisa langsung menulis di layar ketika ada slide berapa gitu. Oh, ini misalnya kita mau gini-gini, nah itu bisa langsung nulis di situ di layar. Kita langsung annotate, nanti hasil tulisan yang kita buat itu juga bisa langsung disimpan di handphone kita melalui QR code. Nanti notes-nya apa aja yang sudah dihasilkan saat meeting tadi bisa tersimpan dengan baik. Gitu. Kemudian benefitnya, penggunanya mudah dan simple, jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi ntar dia tinggal cukup ditaruh, nyalakan power, udah dia nyala, udah siap digunakan untuk meeting. Jadi kita tinggal bisa langsung screen share, kemudian kita gunakan layaknya sebuah proyek biasa. Kemudian dia ada Wi-Fi access point-nya juga, jadi nanti kalau misalnya mau connect, itu jauh lebih mudah. Kemudian dia membantu presentasi jadi lebih interaktif. Jadi kita tidak bergumul dengan media-media yang banyak di ruang meeting, tapi kita hanya langsung fokus pada meetingnya. Gitu. Jadi menghemat waktu sekali. Oke, itu tadi di ruang meeting ya. Jadi setelah kita dari ruang meeting, nah kemudian kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu area pentingnya nih di ruang kerja kita. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu area vault, area brankas, atau biasanya ini area-area yang merupakan bagian-bagian legal gitu ya. Jadi ada dokumen penting banyak di dalam area itu semua. Nah itu biasanya yang rentan ya, rentan dibobol. Nah kemudian yang kedua, area penting yang nggak kalah pentingnya dengan area vault ya itu emergency exit. Nah itu ya emergency response yang terkadang lambat. Kemudian akses keamanannya yang terkadang rentan. Jadi ruang brankas itu dia cuma dipasangin gembok doang yang bisa didobrak. Nah itu kan bahaya tuh kayak gitu tuh. Kemudian di dalamnya nggak ada pengawasan. Jadi kalau misalnya ntar ada orang keluar masuk itu nggak ada catatannya. Nah itu bahaya juga. Nah solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Vision untuk mengamankan area-area penting ini? Nah, yang kita tawarkan tentu saja yang pertama adalah pengawasan visual dulu, yaitu CCTV 24 jam. Jadi nanti apa yang terjadi di dalam ruang penting itu nanti akan selalu termonitor. Jadi akan selalu ada rekamannya, akan selalu ada buktinya apa yang terjadi dalam ruangan itu, dan juga kalau misalnya ada kejadian pun nanti akan ada push alarmnya. Jadi langsung bisa kita lihat di aplikasi atau kita lihat di platform. Jadi ketika misalnya ada akses yang tidak diizinkan atau misalnya tiba-tiba ada orang mencurigakan di situ, nah itu nanti bisa kita kirimkan push alarm langsung. Kemudian langsung kita monitor lewat platform sehingga langsung bisa kita tindak lanjuti. Jadi keamanannya jauh lebih meningkat. Nah, seperti di video itu ya, jadi monitor CCTV itu bisa menggunakan CCTV standar fix atau bisa fisheye juga, jadi bisa di work atau bisa menggunakan CCTV yang PTZ juga bisa.
Nah, kemudian manajemen alarm dengan verifikasi video. Jadi nanti kalau misalnya ada kejadian, dia bisa otomatis mengirimkan push alarm. Seperti itu. Jadi nanti apa yang terjadi di ruangan itu ya bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti. Nah, kemudian ini fitur ya, jadi yang kita tawarkan melalui pengawasan 24 jam ini. Jadi resolusinya, kamera kita menawarkan resolusi dari 2 megapiksel sampai yang 4K ya, sampai yang Ultra HD. Kemudian kita juga mempunyai kamera fisheye yang bisa langsung mengcover area 360 derajat. Kemudian lensanya beragam. Jadi bisa diatur sesuai dengan kondisi ruangan dan kondisi tempat yang ingin diamankan. Itu. Jadi contohnya itu di gambar di bawah itu kita bisa switch ke mode koridor. Jadi nanti bisa melihat sesuatu yang lebih jauh di hall. Kemudian nanti untuk segi gambar itu kita ada teknologi WDR, HLC. Nah, ini untuk mengatasi masalah-masalah seperti backlight ya. Jadi kalau misalnya ada area yang kita amankan, tapi di belakangnya ada cahaya yang kontras gitu, sehingga menyebabkan backlight. Nah, itu kita ada teknologi WDR juga. Jadi untuk minimalisir backlight yang dihasilkan dari gambar. Kemudian instalasinya lebih jelas dan kemudian nanti bisa kita lihat subbagian-subbagian level mana itu CCTV terinstall di ruangan mana itu bisa kita akses dengan cepat dan mudah melalui monitoring klien di software kita di Higgs Central Professional kita. Itu bisa dilihat semua. Nah, kemudian untuk produk showcase-nya kita ada kamera fisheye, itu resolusinya sampai 6 mega, kemudian distance infrarednya sampai 15 meter, kemudian bisa cover 360 derajat. Nah, untuk kamera sendiri kita opsinya juga banyak ya. Ada kamera yang colorful atau AcuSense. Colorful ini teknologi yang memperlihatkan warna meskipun keadaannya gelap. Kemudian AcuSense yaitu teknologi yang bisa membedakan antara human dan vehicle. Jadi ketika ingin mencari orang aja atau mau mencari kendaraan yang bergerak aja itu kita udah ada teknologinya. Kemudian resolusinya bisa diatur mau 2, 5 atau 8. Pilihannya ada opsinya ada banyak ya. Ada 2, 5 atau 8. Kemudian teknologinya sudah kompresinya sudah H265+. Kemudian dia udah ada AI-nya dan ada alarm output-nya. Ada juga beberapa produk yang sudah ada built-in SD card-nya. Nah, ini jadi solusi pengawasan CCTV yang kita tawarkan di area-area penting dalam ruang kerja Anda. Nah, kemudian selain dari CCTV ya, kita juga menawarkan alarm system. Jadi alarm system ini juga nanti kalau misalnya cara kerjanya sederhana ya. Jadi nanti akan ada central alarmnya, kemudian nanti dihubungkan dengan sensornya seperti sensor door contact atau sensor peer. Itu biasanya yang paling umum. Jadi nanti ketika ada orang membuka pintu atau ada orang lewat di depan daerah yang kita ingin amankan, itu nanti alarm akan berbunyi. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita juga sudah serba IoT, jadi minim penarikan kabel, biasanya ini udah WiFi semua. Jadi nanti instalasinya hanya tinggal plug and play, kemudian bisa dimonitor melalui platform kita, Higgs Central. Ketika nanti ada alarm atau ketika nanti ada kejadian, dia akan langsung berikan push notifikasi atau pop-up window di platform kita seperti di gambar kanan bawah ya. Jadi nanti satpam atau security yang mengawasi platform tersebut akan langsung bisa menindaklanjuti. Jadi ketika ada malingnya masuk, langsung dia memberikan notif. Jadi tidak ada yang terlewat. Jadi ruangan akan selalu aman juga. Nah, kemudian nanti pengumpulan buktinya juga mudah karena nanti setiap ada alarm itu akan ada rekodnya, akan ada historinya juga, dan nanti akan ada bukti videonya, kemudian nanti akan ditunjukkan di e-map-nya. Nah, jadi nanti kita bisa upload map juga ya di dalam platform itu yang menunjukkan nanti kejadian ini akan terjadi di sebelah mana. Jadi nanti kalau mau menindaklanjuti itu kita juga jadi lebih cepat, jadi tidak mencari dulu. Nah, kemudian ini topologinya ya. Topologinya sama seperti area-area sebelumnya, jadi semuanya dihubungkan dengan satu jaringan yang sama.
Kemudian alarm sistemnya ini yang tadi saya bilang di sebelah kiri, nah itu dia udah radio semua, radio frekuensi semua, itu biasanya kalau nggak 868 itu biasanya kita 433 gitu. Kalau di Indonesia yang paling umum masih yang 433 ya, 868 agak jarang tapi udah mulai digunakan. Kemudian nanti akan terhubung dengan sentralnya yaitu AX Pro Hub-nya. Itu central alarm panelnya, nanti dia bisa terhubung dengan Ethernet, dengan Wi-Fi, atau bisa juga pakai 4G juga bisa. Nanti terhubung ke jaringan, kemudian nanti di jaringan yang sama ini juga terhubung CCTV sistem dan juga platform feed centralnya. Server yang ada platform feed central itu terhubung dengan satu jaringan yang sama, sehingga nanti ketika ada kejadian apapun di ruangan yang kita amankan, misalnya tadi ada peer yang ke-trigger atau ada orang yang lewat yang tidak diinginkan, itu langsung mengirimkan notif ke platform kita. Gitu. Jadi topologinya ya cukup sederhana. Nah, produk showcase-nya itu tadi kita ada AX Pro Hub, ini merupakan sentral alarm ya, sentral unit alarmnya, nanti semua sensor yang digunakan itu nanti akan terhubung di sini dengan menggunakan radio frekuensi, jadi tidak ada penarikan kabel. Nah, itu jadi dia bisa up to 210 alat. Alat ini termasuk sensor, termasuk alarm wireless, itu totalnya 210. Jadi bisa kita hubungkan ke central panel ini. Kemudian detektornya kita juga ada beragam jenis. Kita ada yang dual tech peer, kemudian yang ada pet immunity. Jadi nanti kalau misalnya ada objek yang kurang dari 20 kilo seperti kucing, anjing, itu biasanya tidak terdeteksi. Nanti menghindari false alarm yang terlalu banyak. Soalnya nanti kalau misalnya burung itu terdeteksi atau kucing atau tikus terdeteksi, nanti sedikit-sedikit bunyi kita juga bingung gitu. Jadi dia hanya mendeteksi yang 20 kilo ke atas. Kalau misalnya emang ada manusia lewat, nah itu dia baru mendeteksi gitu. Jadi lebih anti terhadap false alarm. Kemudian aksesorisnya. Jadi dia ada keypad dan key fob. Kalau misalnya mau dimatiin atau dinyalain dari jauh bisa. Kemudian solder. Ini solder boleh dipasang, boleh nggak, opsional. Kalau misalnya mau silent alarm aja ke platform, nggak usah dipasang, tapi disarankan dipasang, jadi untuk membuat malingnya ini kaget juga. Jadi kalau misalnya dia masuk ke daerah yang tidak diinginkan, alarmnya bunyi kenceng, nah si malingnya kaget, pergi, nah kita juga langsung tahu nih, wih ini ada kejadian nih di area ini, nah itu kita langsung bisa bereaksi. Nah itu tadi ruang yang ini ya, safe room-nya, berangkas atau ruang-ruang yang kita amankan. Nah, sekarang kita masuk ke subbab ruangan yang terakhir, yang biasanya di mana semua peralatan IT ini bermuara, yaitu ruang IT-nya atau ruang server. Ruang monitoringnya ini biasanya ruangan yang selalu berantakan dan penuh dengan kabel, tapi justru ini ruangan yang sangat penting, karena kalau ruangan ini ada masalah atau ada down-nya, nah itu akan berakibat fatal bagi seluruh operasi perusahaan. Nah, keadaan saat ini dan kurangannya apa aja? Yang pertama, staffnya terbatas, tapi sub aplikasinya banyak banget. Nah, sub aplikasi yang saya maksud sini itu misalnya absensi, dia ada satu aplikasi terpisah yang harus kita cek. Kemudian nanti CCTV ada aplikasi terpisah juga. Kemudian nanti manage tamu itu juga ada lagi absensinya. Jadi absensinya banyak. Kayak waktu itu saya juga pengalaman pernah proyek. Nah, itu dia gedungnya itu kalau mau ngakses aplikasi beda itu harus ganti window-nya dulu, window komputer ada tombolnya dulu. Tombolnya ada 3, masing-masing itu mengatur aplikasi yang mana aja. Jadi setiap dia mau ngakses ini harus ditukar dulu tampilannya. Kemudian nanti harus login lagi, harus di-manage lagi. Wah, itu makan waktu sekali. Dan nanti kadang-kadang operatornya bingung. Dia mau melakukan absensi, tapi ntar dia salah ketik window, salah masukin. Nah, itu sering kayak begitu. Kemudian berakar dari sub aplikasi yang terlalu banyak, itu maintenance IT-nya jadi kompleks sekali, di mana nanti setiap aplikasi itu harus kita cek satu-satu, misalnya absensi, karena absensi terpisah dari CCTV, jadi harus kita monitor juga, harus kita cek juga, habis itu belum lagi update-nya, nanti masing-masing itu harus ada software update-nya sendiri-sendiri, versinya berapa, beda-beda semua. Nah, itu nanti akan sangat memakan waktu, dan juga nanti bisa membuat salah satu sub aplikasi itu ada yang nggak handle biasanya. Nanti lama nggak diupdate, terus tiba-tiba udah error aja. Nah, kita terjadi error itu nanti kita repot nge-track-nya, karena udah lama tidak di-manage karena terlalu kompleks. Nah, solusi apa aja yang
bisa kami tawarkan ya terkait masalah ini untuk fasilitasi untuk membuat ruang IT yang lebih simpel ya, lebih simpel dan sederhana. Nah itu quality display. Jadi kita bisa menggunakan video monitoring. Jadi nanti di ruangan central monitoring ini, di ruang IT ini kita bisa menggunakan smart wall ya. Jadi video display di mana nanti semua yang terjadi itu bisa ditampilkan dalam layar lebar di depan. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi ntar kita atur di biasanya kayak ruang-ruang monitoring ya, ruang-ruang monitoring operator itu nanti kita pasang semua TV-nya berapa kali berapa itu udah ada displaynya. Nah, nanti semua yang terjadi bisa langsung dipantau di layar di depan. Kemudian nanti yang paling penting adalah platformnya, Hik Central Profesional, di mana kelebihan dia itu adalah memanage nanti semua sistem yang kita gunakan itu under satu platform. Dari tadi video manajemen, kemudian akses tamu, kemudian akses orang keluar masuk, kemudian alarm, itu semuanya sudah under satu platform ini, Hik Central Profesional. Jadi nanti orang IT yang melakukan manajemen di sistem ini juga tidak akan terlalu ribet mencari kemana-mana karena semuanya udah dalam under satu, dan nanti kalau mau melakukan software update tuh ya satu platform ini aja yang diupdate. Jadi nggak harus gonta-ganti, kemudian cek ini udah versi berapa di satu-satu. Kemudian nanti kalau ada alat yang ada trouble atau ada sistem yang ada trouble, nanti dia akan langsung ada health monitoringnya. Jadi bisa langsung kita cek ini alat mana yang bermasalah langsung di satu platform itu aja. Nah, jadi fiturnya ya, jadi manajemen satu platform, di dalam itu termasuk video monitoring, access control, absensi, dan banyak. Kemudian dapat mengatur jadwal backup, kemudian tampilan smart wall-nya juga bisa kita atur, misalnya yang di tengah mau tampilan alarm, yang di kanan mau tampilan monitoring 24 jam di ruang-ruang tertentu, nah itu bisa kita atur di display. Kemudian keuntungannya ya biaya perawatan IT-nya jadi lebih rendah ya, karena kita tidak menghandle beberapa platform sekaligus. Dan kalau misalnya memang ada update, ya update-nya hanya di satu platform itu aja. Kemudian spesifikasinya ringan banget. Jadi untuk menggunakan Hik Central Professional ini ya bisa dari CPU yang i3, RAM-nya 8 GB. Tapi ada tapinya. Itu kalau misalnya kita mau menggunakan fitur-fitur yang sederhana aja kayak access control atau attendance. Spek yang akan spesifikasi ini nanti akan bertambah kalau misalnya kita menggunakan menggunakan fitur-fitur tambahan yang seperti CCTV monitoring dengan jumlah channel yang banyak. Nah, itu mungkin nanti harus menggunakan spek PC gaming atau spek yang lebih tinggi lagi. Karena nanti kalau kita menggunakan i3 CPU, takutnya saat ditampilkan di layar, nanti misalnya ada 80 kamera itu dilihat barengan, nah itu dia tidak akan kuat. Jadi servernya juga harus menyesuaikan. Tapi untuk minimum deployment-nya itu kita bisa hanya menggunakan i3 aja dan RAM-nya cukup 8 GB, itu udah cukup. Lagi untuk yang hanya untuk akses kontrol, atensi, atau CCTV-nya cuma melihat 4 layar doang, nah itu udah mumpuni, udah cukup gitu ya di CPU i3 dan RAM 8 GB. Nah, kemudian ini ya. Jadi di platform yang kita tawarkan di center profesional, nah itu kita bisa manage di dashboard-nya. Ini tampilan dashboard-nya di dashboard di sentral. Jadi bisa kita lihat nanti orang yang keluar masuk yang mana, kemudian nanti di e-map itu yang di tengah, nah itu CCTV mana aja yang sedang memonitor daerah mana saja, kemudian nanti kondisi-kondisi di CCTV tersebut, apakah ada kejadian atau enggak, itu bisa kita lihat dalam under satu dashboard ini semuanya melalui kontrol kliennya Hik Center Profesional. Kemudian yang di sebelah kanan itu yang seperti yang saya bilang tadi, jadi dia ada health monitoringnya, ada health monitoring sama nanti bisa kita lihat device-device yang lagi ada masalah, yang lagi ada trouble itu sebelah mana. Ketika ada koneksi, nah koneksinya itu putus di mana, apakah dari alatnya, apakah dari jaringannya, nah itu bisa kita monitor semua di platform sentral ini. Jadi mempermudah maintenance IT apabila ada alat yang bermasalah. Jadi kita nggak cari-cari lagi nih aplikasi mana yang ada absensinya atau aplikasi mana yang ada kameranya. Nah itu kita bisa langsung lihat di sini.
dia langsung ada health check-nya, berapa alat yang bekerja normal, berapa alat yang bekerja tidak normal gitu ya, yang mengalami kegagalan jaringan misalnya. Nah, itu dia langsung di list di situ, jadi bisa langsung kita segera cek dan tindak lanjuti. Jadi tidak usah berlama-lama mencari penyebabnya kayak gitu. Nah, kemudian ini ya, tadi semuanya under satu platform, jadi tadi dari awal visitor, akses, alarm, absensi, kemudian nanti entry exit kendaraan yang masuk itu bisa dimonitor semua under HIK Central Profesional. Jadi ini yang nanti yang membuat solusi perkantoran itu menjadi lebih sederhana gitu. Jadi dia ada e-map-nya, kemudian fleksibel, kemudian centralized management. Jadi semuanya under satu platform. Jadi tidak harus pindah-pindah aplikasi dan mempermudah nanti di bagian IT-nya juga. Nah, kemudian nanti manajemen buktinya juga mudah karena dia bisa mengirimkan push alarm, kemudian nanti ketika ada kejadian akan bisa langsung masuk record, kemudian nanti bisa diekspor ke USB misalnya itu bisa. Kemudian notifikasinya itu instan, bisa melalui mobile phone atau juga bisa langsung ke platformnya. Nah, nanti habis itu ada juga kalau misalnya fitur yang memungkinkan itu kita bisa two-way audio juga, jadi nanti setiap kamera kalau misalnya ada audio outputnya itu bisa menggunakan speaker, kalau misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu atau meneriaki maling gitu misalnya, nah itu bisa dilakukan juga. Jadi itu yang nanti akan membuat manajemen bukti-bukti atau manajemen kejadian yang terjadi itu lebih mudah, lebih simpel. Nah, kemudian ini fitur dan keuntungannya, jadi nanti bisa menggunakan two-way audio, kemudian bisa menggunakan e-map, kemudian ketika ada alarm, push notifikasinya akan langsung masuk ke mobile dan ke software. Itu keuntungannya ya bisa meningkatkan keamanan jelas, kemudian semua kejadian itu tercatat dan ada buktinya, dan juga kalau ada kejadian pun itu nanti respon kita itu akan lebih cepat karena kita udah tahu nih kejadiannya di mana, kemudian jam berapa, atau kalau misalnya dia ada kejadian langsung mengirimkan alarm, jadi security-nya langsung bisa bergerak ke ruangan tersebut. Jadi meminimalisir dampak kerugian yang terjadi apabila kejadian itu dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian ada health dashboard-nya juga, jadi nanti kalau misalnya ada alat yang bermasalah atau ada sistem yang tidak bekerja dengan seharusnya, itu bisa langsung divisualisasikan seperti ini. Misalnya itu di gambar di sebelah kiri ada contohnya, oh itu ada yang exception tuh, ada yang rusak. Nah itu apa tuh, alat apa? Nah bisa langsung kita cek. Misalnya oh ternyata network video recorder ternyata offline, atau oh ternyata dia nggak ada jaringan, atau oh ternyata ini barangnya perlu diperbaiki. Nah itu kita bisa langsung tahu dari status monitoring ini. Dan kemudian kita juga bisa lihat penggunaan data dan nanti penggunaan CPU usage-nya selama beberapa bulan ke belakang itu bagaimana, itu bisa dipantau semua untuk mempermudah manajemen IT-nya nanti. Jadi kita tidak akan ribet berotak-atik dengan sistem-sistem yang berbeda karena semuanya udah under satu platform dan mudah dimonitor gitu. Nah, ini ya tadi contohnya, jadi troubleshooting-nya juga jadi lebih mudah karena kita juga bisa melihat konfigurasi sistemnya hanya dari platform aja. Jadi kita tidak perlu fisik harus ke lokasi, kita bisa cek dulu dari platformnya. Oh ini apa nih settingan yang salah, bisa kita lihat dulu. Oh ternyata cuma settingan ininya ya, bisa kita perbaiki langsung di platformnya. Kita nggak harus ke device, kotak-atik device-nya itu kan ntar makan waktu. Nah jadi lebih handal dan lebih time efficient, lebih menghemat waktu, ya. Nah, itu kita juga kalau misalnya kita menggunakan smart switch atau switch yang bisa kita lihat uh, outgoing sama incoming bandwidth-nya, outgoing sama incoming bandwidth-nya, nah itu kita bisa lihat port mana aja yang lagi trouble, atau kalau misalnya masalahnya di jaringan, itu bisa kita monitor di Vision Smart Switch. Oke. Nah, ini topologinya sama, tadi semuanya
Jadi semuanya akan under satu jaringan. Jadi tadi kumulasi dari semua subsistem yang udah kita ceritakan ya. Jadi resepsi, kemudian area kerja, kemudian area meeting, kemudian area yang ingin kita amankan, itu semua nanti akan masuk under satu jaringan. Nanti jaringan itu juga dikoneksikan dengan server yang ada HIG Central Platform-nya, kemudian nanti uh, apabila ada kejadian atau ada alat-alat yang monitor itu bisa langsung dimonitor under satu platform aja. Dan kemudian di sebelah kanan itu ada katalog produknya yang bisa kita tawarkan, yaitu monitornya, kemudian ada smart switch-nya, kemudian ada NVR, dan tentu saja platformnya yang jadi andalannya nanti HIG Central Profesional. Jadi semuanya langsung bisa dimonitor under satu platform. Oke, itu tadi ke 5 subbagian dari ruang kerja kita ya. Jadi tadi kesimpulannya yang bisa kita dapat dari solusi yang Hikvision tawarkan itu apa saja. Yang pertama, akses dan absensinya sudah jelas lebih efisien. Jadi lebih mudah pada jam sibuk, kemudian meeting ya fokus meeting, bukan fokus otak-atik barang-barang saat meeting. Jadi lebih mempersingkat waktu dan menghasilkan meeting yang lebih produktif. Kemudian aset perusahaan lebih terlindungi pasti karena seperti yang sudah saya ceritakan akan ada monitoring 24 jam. Kemudian nanti kalau ada kejadian atau ada alarm langsung memberikan notifikasi. Kemudian yang terakhir operasi dan manajemennya jauh lebih sederhana karena semuanya sekali lagi semuanya under satu platform, dan kemudian ada health monitoring yang menyederhanakan pekerjaan bagian IT. Jadi semuanya langsung bisa dimonitor apabila ada alat yang tidak bekerja dengan seharusnya. Jadi itu 3 poinnya ya. Jadi akses absensinya lebih efisien, kemudian aset perusahaannya lebih terlindungi, kemudian operasi dan manajemennya jadi lebih simple. Seperti itu. Oke, demikian ya yang bisa saya sampaikan mengenai solusi perkantoran yang bisa dibawakan oleh Hikvision.